Guna menekan laju penularan dan penyebaran COVID, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali. Namun banyak pihak menilai PPKM belum efektif karena jumlah pasien terkonfirmasi positif dan penularan tak bisa ditekan dan terus meningkat. Jokowi sendiri mengakui dan menilai penerapan PPKM sejauh ini tidak efektif, sebab masih banyak ditemukan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan dan penerapan PPKM lebih longgar dibanding penerapan PSBB. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KCP PEN Erlangga Hartarto mengatakan, Presiden menegaskan penerapan PPKM harus berbasis mikro dengan pendekatan di tingkat lokal, mulai tingkat desa, kampung, RT RW, dan melibatkan dari Satgas Pusat sampai Satgas terkecil. Itu ditegaskan saat ratas bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KCP PEN di Istana Rabu 3 Februari 2021. Nah, itu pelibatan aktif dari Babinsa, Babinkom Tipmas, Satpol PP, Operasi Justisi, TNI, Polri, ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melakukan tracing. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jakarta belum efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Selama masa PPKM 3 pekan ini, klaster tertinggi dalam penularan infeksi COVID-19 adalah di lingkungan keluarga. Untuk itu, Riza menghimbau jika masyarakat menemukan kerumunan atau tempat usaha yang tidak mematuhi protokol untuk melaporkan ke petugas terkait. Nantinya untuk mendukung efektivitas PPKM di 98 daerah, Satgas COVID-19 mulai mendirikan posko-posko di lingkungan RT RW dari multi unsur untuk mengawasi lingkungan keluarga dan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Diharapkan strategi ini mampu menekan laju COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, menanti gebrakan baru atasi COVID. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi. Selamat pagi, Pak Sony. Pagi, Mbak Nastiti. Pak Sony, PPKM berbasis mikro, itu ya arahan dari Presiden Joko Widodo. Pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari desa, dari kampung, RT, RW, juga melibatkan Satgas Pusat sampai Satgas-Satgas terkecil. Eksekusi di lapangannya seperti apa, Pak Sony? Ya, jadi memang intinya bahwa dalam PPKM Mikro ini ada pembatasan mobilitas di pusat penyebaran virus corona, terus kemudian juga di level komunitas. Jadi kita harus jaga betul di level komunitas dengan melibatkan unsur masyarakat, ya. Jadi ini seperti implementasinya adalah posko desa. Jadi mana di dalam posko desa itu keterlibatan dari semua unsur di komunitas itu penting, sangat penting. Lalu kemudian juga apa yang dilakukan oleh posko desa itu melakukan upaya pencegahan, ya, melakukan upaya penanganan, dan juga melakukan upaya-upaya untuk pencatatan, pendataan, dan seterusnya. Nah, pencegahan termasuk di dalamnya adalah penegakan disiplin terhadap 3M. Sehingga dengan keterlibatan seluruh komunitas di dalam masyarakat, diharapkan penegakan disiplin ini menjadi sebuah tanggung jawab bersama, ya. Termasuk juga di masyarakat kita ini di beberapa tempat masih terjadi penolakan terhadap tracing. Nggak mudah padahal untuk melacak mereka yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif. Nah, kalau sampai terjadi penolakan kan ini sebetulnya berbahaya karena kita tidak bisa mengkarantina atau mengisolasi mereka yang punya potensi membawa virus tadi. Tapi apa dasarnya bagi Satgas ini untuk dalam tanda kutip menarik paksa mereka yang menolak untuk melakukan tes? Apa dasar hukumnya? Enggak, sebetulnya gini. Di dalam undang-undang wabah kan jelas sekali bahwa masyarakat harus mendukung upaya pemerintah di dalam mengatasi wabah penyakit, ya. Di dalam upaya mengatasi pandemi ini kan peran masyarakat justru terdepan. Mereka harus mendukung kepatuhan terhadap protokol kesehatan, masyarakat juga diminta untuk mendukung testing, tracing, dan treatment, ya. Terus mendukung upaya pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi memang ini informasi seperti ini juga harus diketahui di level mikro,
ya. Jadi intinya PPKM Mikro ini merupakan upaya penguatan penanganan COVID-19 tapi di tingkat komunitas ya, di tingkat yang terbawah. Nah, posko ini juga melakukan monitoring ya, mencegah kegiatan yang melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kesehatan masyarakat dan juga melakukan pendisiplinan lah ya, pembinaan terhadap para pelanggar PPKM. Ya, jadi di sini juga di posko ini itu ada fungsi layanan masyarakat, menerima pertanyaan maupun pengaduan terkait COVID-19, juga fungsi informasi ya, fungsi layanan masyarakat dalam hal ini misalkan jika ada yang terkonfirmasi positif apa yang harus dilakukan, bagaimana prosedurnya dan seterusnya, membantu penanganan juga di tingkat komunitas sehingga tidak perlu mungkin di dalam skala yang lebih besar, dalam skala yang lebih kecil ini masyarakat bisa terkoordinasi dengan baik. Intinya seperti itu, Mbak Nasti. Siapa yang akan menjadi komandan di tingkat terkecil, di satgas terkecil, di tingkat desa, kelurahan atau RT atau RW itu? Tentu kepala desa, ya, ketua RW, ketua RT. Apakah mereka didampingi oleh seorang profesional, Pak Sony, didampingi oleh seorang ahli kesehatan masyarakat misalnya, karena mereka tahu betul terkait Pasti. dengan... Dan itu secara Betul, nasional jadi, sampai tingkat desa? Ya, jadi di dalam posko desa ini ya, PPKM Mikro itu harus ada petugas dari otoritas kesehatan setempat. Jadi misalnya nakes yang ada di desa tersebut, nakes yang ada di RT RW tersebut, mereka juga terkoordinasi, terhubung, terkoneksi dengan puskesmas tempat, ya, Polindes tempat dan seterusnya. Jadi tetap harus ada otoritas kesehatan karena bagaimanapun juga upaya yang kita lakukan adalah upaya untuk mengatasi pandemi yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Artinya puskesmas di sini juga dilibatkan, tidak semata-mata satgas saja yang dibentuk. Betul. Baik, Presiden juga mengatakan pelibatan aktif dari Babinsa, Babin Kamtipnas, kemudian juga Satpol PP, operasi justisi oleh TNI Polri, itu dilakukan bukan hanya penegakan hukum, tapi juga untuk melakukan tracing. Sekali lagi, Pak Sony, karena yang ada di lapangan saat ini masih banyak masyarakat kita, bahkan di Jawa, bukan kita belum bicara daerah timur atau pulau terluar di Indonesia, tapi daerah Jawa saja masih banyak yang menolak untuk melakukan tes. Sekali lagi, bagaimana upaya untuk membuat mereka paham betul akan artinya tracing, kemudian mau dengan sukarela melakukan tes? Ya, jadi memang penolakan bisa jadi karena pengetahuan yang kurang, atau kesimpang siuran informasi, ya, atau adanya stigma di dalam masyarakat. Nah, tugas kita bersama termasuk posko desa tadi di level komunitas adalah menyebarluaskan informasi yang benar tentang apa sih fungsi dari telusur. Kita beri nama 3T itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia, tes, telusur, dan tindak lanjut. Apa itu tes, mengapa orang harus ditelusur, lalu kemudian apa tindak lanjutnya. Lalu kemudian di posko desa atau posko komunitas ini itu juga disebarluaskan tentang informasi yang benar, update informasi dari pemerintah. Nah, kemudian kalau ada stigma, maka ini harus dipahamkan komunitas karena yang memberi stigma adalah komunitas itu sendiri pasti. Nah, upaya untuk menghilangkan stigma itu dilakukan oleh posko komunitas atau posko desa tadi. Nah, kenapa masyarakat juga menolak? Salah satunya kekhawatiran kalau mereka akan tidak bisa bekerja atau tidak bisa mencari nafkah. Kalau ditelusur lalu kemudian terkonfirmasi positif, kan kekhawatiran mereka setidaknya dalam 2 minggu mereka tidak bisa bekerja. Oleh karenanya harus ada dukungan di dalam komunitas tersebut. Makanya posko desa ini memberikan dukungan bukan hanya dalam hal penanganan kesehatan, tetapi juga penanganan ekonomi masyarakat. Nah, jadi komprehensif lah intinya di dalam posko tersebut. Nah, baru kalau misalkan mereka itu sudah menerima informasi yang lengkap, lalu kemudian tidak ada stigma di masyarakat, ya, ada dukungan secara ekonomi, tapi mereka masih melakukan penolakan, maka ada penindakan terhadap itu, ya kan? Nah, itu dilakukan oleh aparat keamanan yang ada di desa tersebut. Ini teknisnya dilakukan kapan sih, Pak Sony? Sebetulnya ini sedang kami finalisasi, Mbak Nastiti. Kapan targetnya? Kapan targetnya satgas terkecil tadi sampai desa itu terbentuk?
pagi ini Pak Erlangga akan memimpin rapat dengan para menteri. Jadi tentu kami juga mengikuti arahan, beliau juga masih memberikan instruksi sehingga kita masih membahas lah dalam pembahasan, tetapi hari ini harus selesai desainnya. Baik, desainnya harus selesai hari ini, kemudian dilanjutkan dengan implementasi. Pak Sony, sebenarnya di awal pandemi, sekitar bulan April, Mei, kita mengenal lokal lockdown untuk di kabupaten kota di Tegal misalnya. Waktu itu memberlakukan ada curfew, ada jam malam, kemudian juga ada lokal lockdown. Kemudian juga sekarang ada istilah lockdown atau kalau kita agak anti menyebut lockdown itu ada PPKM mikro. Kemudian yang terjadi di Jawa Tengah per Sabtu Minggu besok akan ada, seprovinsi Jawa Tengah akan ada lockdown untuk Sabtu Minggu. Sabtu Minggu semua pasar-pasar, semua tempat umum, tempat publik ditutup. Sebenarnya pemerintah ini maunya yang gimana sih Pak? Skemanya seperti apa? Kalau memang masih anti tidak mau menyebut karantina wilayah ataupun lockdown, pengennya itu yang seperti apa gitu, supaya masyarakat sendiri juga nggak bingung. Kalau lockdown itu aktivitas nggak boleh, Mbak Anastiti. Nah, berbeda dengan PPKM, namanya juga pemberlakuan pembatasan. Ada aktivitas-aktivitas masyarakat yang dibatasi, bukan dilarang. Berbeda dengan lockdown di mana ada pelarangan di sana. Nah, kenapa aktivitas dibatasi? Tujuan dari PPKM atau PSBB itu sebetulnya adalah mengurangi mobilitas penduduk. Dalam mengatasi pandemi ini, kita tahu bahwa semakin tinggi mobilitas penduduk, semakin besar risiko penularan. Nah, dengan tingkat penularan yang sekarang cukup tinggi, positivity rate yang sangat tinggi, maka harus dilakukan pembatasan terhadap mobilitas penduduk. Tetapi kita tidak bisa yang ada sekarang dari Pak Sony, maaf saya potong, dan yang terjadi sekarang dari PSBB transisi kemudian berubah menjadi PPKM, sampai sekarang sebenarnya Anda melihatnya seperti apa? Terakhir Pak Wiku ketika itu sempat menyampaikan pemantauan dari Satgas COVID-19 sendiri, dari 500-an kabupaten kota hanya 20% masyarakat yang aware dan mau memakai masker. Kita sudah hampir 1 tahun Pak Sony, ini bukan lagi kita coba-coba atau testing the water, bukan. Apa sebenarnya resep yang paling jitu untuk mengubah perilaku masyarakat? Jadi gini Mbak, sebetulnya perilaku patuh terhadap protokol kesehatan tuh tinggi pada bulan September, Oktober, ya. Jadi tinggi, lalu kemudian di minggu kedua November tuh turun terus sampai di awal Januari kemarin. Lalu di minggu kedua atau minggu ketiga Januari ini mulai naik. Jadi naik lagi, artinya masyarakat sudah tahu tentang kebutuhan 3M. Tetapi perilaku konsisten ini yang belum terjadi. Nah, kami mengamati bahwa kalau mobilitasnya naik, kepatuhan terhadap protokol kesehatannya cenderung turun. Oleh karenanya, pengendalian mobilitas itu salah satu upaya untuk mendorong masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi ada korelasi itu antara mobilitas yang tinggi dengan penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sehingga kita harus melakukan upaya untuk membatasi mobilitas. Nah, sekarang di PPKM kedua sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita harus jauh lebih efektif. Ini kan akan dinilai terus kinerjanya PPKM. Lalu kemudian nanti PPKM mikro ini juga akan dinilai apakah efektif atau tidak. Tidak ada satu formula, Mbak. Ya, jadi kita bukan mencoba-coba, tetapi kita terus mendorong berbagai upaya untuk membatasi aktivitas masyarakat, tetapi tidak membuat ekonomi mati, dalam artian kebutuhan masyarakat itu masih tetap ada. Apalagi semakin panjang pandemi kan tabungan masyarakat juga semakin terbatas, sehingga mereka harus tetap beraktivitas. Cuma aktivitas tadi kan harus dengan pembatasan-pembatasan. Nah, ini yang menjadi masalah, harus didukung oleh semua pihak termasuk employer. Nah, kami kan kemarin mengamati bahwa selama pelaksanaan PPKM yang pertama itu mobilitas tidak turun di wilayah perkantoran. Artinya memang employer atau bos atau majikan ini tidak memberikan izin untuk melaksanakan WFH 75%. Nah, kalau tidak didukung seperti itu kan tentu akan sulit. Lalu kemudian arahan Bapak Presiden juga bahwa pelaksananya harus lebih ketat, ya, harus lebih tegas dengan pendisiplinan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi itu yang kita coba terus lakukan.
Baik, pakar kesehatan masyarakat mengatakan bahwa kalau mau bicara PPM yang sekarang dilakukan itu efektif atau tidak, sebenarnya tidak tepat untuk dikatakan sekarang karena harus menunggu kalau pelaksanaan PPKM itu kemarin tanggal 11 hingga berakhir tanggal 8 Februari nanti. Artinya kita melihat seminggu setelah pelaksanaan PPKM dimulai sekitar tanggal 20 Februari. Tapi pernyataan dari Presiden kemarin mengatakan PPKM memang dilihat tidak efektif, dilihat dari angkanya yang terus naik. Jadi sebenarnya faktor mana yang dilihat oleh Presiden ini? Tapi jawabannya ditunda dulu. Pak Soni, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.